Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus perilaku organisasi dengan topik yang kita bahas pada kali ini adalah organisasional kultur dan bermanajemen pada PT Solo Murni atau yang produknya lebih akrab kita kenal dengan merek Gigi. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai dasar teorinya terlebih dahulu, yang dimana budaya organisasi adalah suatu sistem nilai atau norma dan kebiasaan yang diterapkan bersama dalam organisasi, yang dimana fungsinya sangat krusial, yaitu sebagai identitas sekaligus kompas yang mengarahkan perilaku seluruh anggotanya agar tujuan perusahaan bisa dicapai dengan efektif. Nah, lalu bagaimana praktek nyatanya di PT Solo Murni? Jadi praktek budaya baik yang pertama adalah budaya disiplin dan kualitas kerja. Di pabrik gigi, ketelitian sangat ditekankan dari mulai level karyawan produksi hingga manajer operasional. Dampaknya di sini sangat positif, yang dimana produktivitas naik, standar kualitas tinggi, dan tentu saja loyalitas pelanggan terjaga. Namun, budaya disiplin ini barat pisau bermata dua. Jika target yang dibebankan terlalu tinggi, hal ini justru berpotensi menimbulkan tekanan kerja bagi karyawannya. Selanjutnya, budaya disiplin dan kualitas. Pada PT Solo Murni, budaya disiplin dan kualitas diterapkan secara ketat, terutama dalam proses produksi alat tulis dan buku gigi. Budaya ini menekankan ketelitian, tanggung jawab, dan konsistensi dalam menjaga standar kualitas produk. Penerapannya melibatkan seluruh bagian organisasi, mulai dari karyawan produksi, tim quality control, hingga manajemen operasional. Dampak positif dari budaya ini adalah meningkatkannya produktivitas, terjaganya kualitas produk, dan meningkatnya loyalitas pelanggan. Namun, apabila target yang ditetapkan terlalu tinggi, budaya ini juga berpotensi menimbulkan tekanan kerja bagi karyawan. Kreativitas dan kerjasama tim atau teamwork. Selain budaya kualitas, PT Solo Murni juga menerapkan budaya kerjasama tim yang kuat. Kolaborasi dilakukan secara lintas divisi seperti antara lain desain, produksi, pemasaran, dan supervisor. Kerjasama ini didorong oleh persaingan pasar yang dinamis serta kebutuhan perusahaan untuk terus berinovasi. Melalui teamwork yang baik, komunikasi antar bagian menjadi lebih efektif. Efektivitas berkembang lebih cepat dan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien. Teori poor management. Selain budaya organisasi yang positif, terdapat juga konsep poor management atau manajemen yang buruk. Poor management merupakan kondisi ketika pengelolaan organisasi tidak berjalan secara efektif sehingga menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Bentuknya dapat berupa kepemimpinan yang kurang baik, komunikasi yang lemah, maupun pembagian beban kerja yang tidak seimbang. Akibatnya, organisasi dapat mengalami konflik internal, meningkatnya stres kerja, serta penurunan produktivitas karyawan. Baik, selanjutnya slide ke-7, tekanan target dan bebas kerja. Salah satu indikator poor management yang dapat muncul adalah tekanan target dan beban kerja yang berlebihan. Manajemen terlalu fokus pada pencapaian hasil tanpa memperhatikan kondisi karyawan. Target produksi yang terlalu tinggi ditambah kurangnya evaluasi terhadap beban kerja harian dapat memberikan tekanan yang besar kepada karyawan. Dampak negatif adalah munculnya stres kerja, kelelahan ataupun burnout, dan penurunan produktivitas dalam jangka panjang. Slide ke-8, kurangnya komunikasi organisasi. Permasalahan lain yang dapat terjadi adalah kurangnya komunikasi dalam organisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya penyampaian informasi antara atasan dan bawahan, kurangnya keterbukaan dari pihak manajemen, serta lemahnya koordinasi antar bagian. Akibatnya muncul kesalahpahaman dalam
pekerjaan, konflik internal, meningkatnya kesalahan produksi, serta menurunnya motivasi dan efektivitas kerja karyawan. Selanjutnya dengan slide 9, analisis keseluruhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Solo Murni memiliki kekuatan budaya organisasi yang cukup baik, terutama dalam aspek kedisiplinan, kualitas, dan kerjasama tim. Budaya tersebut memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Namun demikian, perusahaan juga menghadapi risiko poor management apabila tekanan target terlalu tinggi dan komunikasi organisasi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara pencapaian target produksi dan kesejahteraan sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan. Slide 10 yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas dan teamwork telah menjadi fondasi penting bagi keberhasilan PT Solo Murni dalam menghasilkan produk yang kompetitif. Namun, perusahaan perlu mengantisipasi risiko poor management dengan memperbaiki sistem komunikasi, meningkatkan keterbukaan manajemen, serta menyesuaikan target kerja agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan produktivitas sekaligus menjaga kesejahteraan sumber daya manusianya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.